Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan dari Gereja All Saints Anglican Church. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Tidak Terpesona dan Terganggu. Ini merupakan seri dari surat Paulus kepada jemaat Galatia. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa supaya Engkau memimpin kami untuk firman-Mu berbicara kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita akan melihat firman Tuhan dari Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 14 khususnya. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang hidup Kristen yang disalibkan bersama Kristus. Hari ini kita belajar tentang bagaimana kehidupan Kristen itu seharusnya tidak mudah terpesona dan terganggu dengan pengajaran yang mengedepankan kepentingan diri, sehingga keselamatan seolah-olah dapat diraih dengan perbuatan manusia. Kehidupan Kristen yang tidak mudah terpesona dan terganggu dengan kepentingan dan upaya manusia untuk meraih keselamatan itu hanya dapat terjadi jika pekerjaan Roh Kudus telah hadir dalam hidup kita. Kedua, firman yang menuntun kita untuk percaya. Dan yang ketiga, hidup yang didasarkan oleh iman. Yang pertama, pekerjaan Roh Kudus telah hadir dalam hidup kita. Kita, manusia, sering mengarahkan segala sesuatu untuk kepentingan diri kita. Frasa, siapakah yang telah mempesona kamu? Dalam ayat bacaan kita, menjelaskan tentang selain kepada Kristus dan Roh-Nya, manusia bisa terpesona dan terganggu dalam hidupnya untuk mengarahkan sesuatu pada orang lain. Atau itu cermin dari dirinya sendiri. Kok bisa? Karena jika keselamatan itu untuk kepentingan dirinya sendiri, maka pusatnya bukan lagi Tuhan. Menerima Yesus secara pribadi bukan diartikan untuk kita menjadi percaya karena kepentingan diri kita sendiri yang mau selamat. Karena kalau begitu, maka apapun juga yang kita lakukan, apalagi percaya pada Yesus yang katanya gratis masuk surga, menjadi sesuatu yang respon dari kepentingan kita sendiri. Di sini kita secara langsung ataupun tidak langsung meniadakan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Bahkan pekerjaan Yesus Kristus yang disalibkan itu. Dan telah dilukiskan seperti dikatakan oleh Paulus terang di depan mata kita. Hal yang sama jika kita percaya bahwa begitu terikatnya kita dengan orang yang kita kagumi, sehingga kita mudah terganggu tanpanya. Pekerjaan orang yang membuat kita terpesona. Maka kita tidak lagi mengukur bahwa langkah-langkah yang diajarkannya atau diajarkan oleh orang lain itu untuk dirinya sendiri. Atau untuk komunitasnya. Persis seperti kelompok tertentu orang Yahudi yang mau membawa semua orang percaya Yahudi maupun non-Yahudi untuk kembali mendasarkan pada hukum Taurat. Gereja dan denominasi bahkan orang percaya semakin terkotak-kotakan. Pekerjaan Roh Kudus yang membawa kita pada satu iman menjadi berbagai aliran. Pekerjaan Roh Kudus tergerus sehingga orang-orang percaya bisa menganggap dirinya, hamba Tuhannya, gerejanya lebih dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kesatuan roh menjadi kesatuan komunitas. Namun komunitas atau institusi itu menyempit kembali menjadi hal yang sifatnya pribadi. Pekerjaan Roh Kudus yang hadir dalam hidup orang percaya itu tidak terikat dengan orang yang kita kagumi. Sehingga seringkali kita melupakan
bahwa pekerjaan Roh Kudus itu hadir untuk semua orang yang percaya padanya. Pekerjaan Roh Kudus yang hadir dalam hidup tiap-tiap orang percaya seharusnya tidak membuat kita berjuang sendiri-sendiri. Dan ada yang merasa lebih baik dari orang yang lain. Ini bukan pembuktian diri dan identitas diri, tapi pembuktian pekerjaan Roh Kudus yang ada di setiap orang percaya. Tanpa ketentuan hukum yang membatasi untuk Roh Kudus bekerja melalui tiap-tiap orang-orang percaya itu. Terlebih dikatakan dalam bacaan kita, Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu. Ya, dalam ayat ini merujuk kepada Bapa yang bekerja melalui Roh-Nya untuk mengubahkan hidup kita dan membawa orang menjadi percaya kepadanya. Seperti di jemaat mula-mula, pekerjaan Roh Kudus telah hadir dalam hidup kita. Itu berlimpah-limpah sehingga bukan hak dan otoritas kita untuk menahannya. Menahannya bagi orang-orang di sekitar kita untuk percaya pada Yesus. Seperti yang tercatat dalam Kisah Rasul 2 ayat 47b. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Roh Kudus jangan dihambat oleh kepentingan diri ataupun pribadi siapapun yang membuat kita terpesona atau yang membuat kita terganggu karena kebergantungan kita pada manusia, pada orang lain. Bahkan Roh Kudus jangan dihambat oleh kepentingan diri atau pribadi siapapun, termasuk saya, saudara, dan orang yang paling kita kagumi dan hormati sekalipun. Yang kedua, firman yang menuntun kita untuk percaya. Ayat 8 menyebutkan, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Kitab suci atau firmanlah yang membuat seseorang memiliki iman. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa Allah membenarkan orang oleh karena iman. Artinya, pertama, bukan perbuatan atas dasar kepentingan kita yang membuat kita percaya. Karena kita bisa saja percaya karena kepentingan untuk masuk surga. Kita dengar khotbah sekali, bertobat dan menjadi Kristen, tapi kesukaan kita bukanlah firman Tuhan. Lalu, sampai di mana iman kita? Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan tidak bisa kita abaikan. Tiap hari, jika kita tidak mau terjebak, mengaku percaya dan melakukan sesuatu, tapi bukan berasal dari iman atas dasar kitab suci. Karena bisa saja kita semua tahu aturannya, manualnya, Tauratnya. Namun bukan iman yang timbul dari pendengaran firman Tuhan. Orang bisa mengingat apa yang menjadi aturan-aturan dalam sebuah organisasi. Tapi itu bukan muncul dari iman percayanya. Karena itu kita butuh firman Tuhan setiap hari. Karena arah manusia itu ke hal yang berkenaan dengan hukum. Kita bisa saja misalnya merekrut seseorang untuk menjadi pekerja. Namun kriteria yang kita buat sebenarnya diarahkan pada orang yang memang kita calonkan. Kita bisa buat tes kebangsaan, namun yang dibuat memenuhi standar yang atau si pembuatnya sendiri. Yang tidak mendukung pendidikan Indonesia misalnya, untuk orang-orang yang direkrut, atau kerap menggunakan produk luar negeri.
tetapi mengetes kebangsaan. Penetapan standar menjadi berdasarkan pengetahuan, kemampuan, dan kepentingan. Alhasil, kepercayaan bukan lagi diarahkan kepada Tuhan, tetapi kepada manusia, kepada kolega, orang yang menjadi kroni atau kelompok tertentu. Berbeda dengan arah manusia ke hukum untuk kepentingan dan meningkatkan kepercayaan antar manusia, pekerjaan Roh Kudus itu ke firman. Roh Kudus akan mengarahkan kita kepada firman untuk kita percayai. Firman dan Roh Kudus tidak bisa dipisah-pisahkan. Sedemikian rupa, firman menjadi arah pemilihan diaken, misalnya. Tapi sayangnya kita tidak memulai dari apa yang dinyatakan oleh firman. Akhirnya disadari atau tidak, kita meniadakan syarat yang disampaikan firman Tuhan dengan voting, dengan pemilihan suara terbanyak, dan kapasitas seseorang. Bahkan setelah pemilihan, itu pun kita tidak menempatkan firman tentang persyaratan itu untuk menjadi cermin pemimpin. Mari kita kembali pada ayat 8 yang berbunyi, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Hal kedua, sebagai implikasi bagi orang beriman ialah ia dapat tahu bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Artinya, orang beriman, Anda dan saya, tahu orang lain beriman atau tidak beriman. Firman yang menuntun orang percaya membawa orang mengenali orang percaya lainnya. Ini bukan identitas Kristen dan pengikut Kristus sebagai agama, tapi sungguh berbicara tentang seseorang atau kita sendiri yang mempercayakan diri kepada Allah. Bacaan kita selanjutnya menyebutkan, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ya, berarti kita pun yang diberkati bersama-sama dengan Abraham, memiliki hidup dari iman yang sama dari perkataan Allah. Pertanyaannya untuk kita adalah, sejauh mana firman sudah menuntun kita untuk percaya? Sejauh mana iman kita itu telah menyingkirkan kepentingan diri yang hanya mau masuk surga, tapi tidak mau berubah. Sehingga salah satunya, kita tidak sadar bahwa kita telah memberlakukan hukum. Dan itu menjadi achievement kita. Menjadi pencapaian kita. Dan melakukan perbuatan tanpa dasar iman. Kita mengukurnya. Mengukur orang lain dengan itu. Sehingga kita memiliki iman tanpa dasar tuntunan firman Tuhan. Kita mudah terpesona dengan segala bentuk aturan dan perbuatan yang tidak didasarkan oleh iman yang dituntun oleh firman Tuhan. Penting sekali kita memiliki iman yang dituntun oleh firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, hidup yang didasarkan oleh iman. Tentu, kalau firman sudah memimpin kita dalam iman, hidup pun kita didasarkan oleh iman. Prosesnya ini berbicara tentang kesetiaan. Tapi tentu bukan kesetiaan pada hukum Taurat, tapi kesetiaan pada Tuhan. Kesetiaan yang dibangun bukan karena mengikuti tahap-tahap perbuatan. Karena iman seseorang sesungguhnya membawa dia menjadi setia tanpa diberlakukannya aturan-aturan yang ada. Akar dari kesetiaan, dalam bahasa Inggris juga kita bisa melihat faithfulness adalah iman. Adalah faith. Bacaan kita menyatakan, sebab ada tertulis,
Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Frasa tidak setia bukanlah tanpa alasan ada di sana. Karena kita menjadi dibelenggu untuk setia pada manusia dan hukum Taurat yang digunakan oleh ahli Taurat atau Farisi. Dulu, bahkan bisa sampai sekarang. Untuk membangun posisi dan kedudukan mereka. Kita seolah-olah mampu melakukan sesuatu tanpa hubungan dengan Allah. Karena itu pada ayat 14, kita diperlihatkan pada Yesus yang memungkinkan semua hukum digenapi dan di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Juga kita saat ini, kesetiaannya ditunjukkan saat Ia harus taat sampai mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dari apa yang dikerjakan oleh Kristus, kita tidak lagi hidup untuk melakukan hukum Taurat. Namun kita yang percaya padanya belajar untuk menjadi setia. Kita menjadi setia bukan dengan apa yang kita perbuat untuk melakukan hukum Taurat, namun setia karena Kristus yang kita percayai adalah setia. Relasi kita di dalam iman itulah yang membuat kita setia. Apakah kita berhenti dengan relasi kita dalam iman itu? Yang seringkali kita memang setia pada Kristus, tetapi kita lupa bahwa kesetiaan kita perlu selalu dipimpin oleh Roh Kudus-Nya. Karena Ia mengatakan bahwa Ia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Disinilah frasa yang disebutkan pada bacaan kita di ayat 14. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Artinya kesetiaan Yesus yang kita percayai membuat kita menjadi setia melalui tuntunan rohnya. Iman kita menghasilkan buah roh yang adalah kesetiaan. Kita pun hidup oleh iman karena Allah, roh Allah itulah yang memberi kehidupan bagi kita. Seberapa besar iman Anda dan saya itu nyata dalam kesetiaan kita. Kita tidak diciptakan untuk setia pada istri, suami, teman, anak, organisasi, bahkan gereja. Kita. Tapi pada Tuhan. Karena ketika kita setia pada Tuhan, maka kesetiaan yang kita berikan kepada semuanya adalah kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan yang merupakan buah roh itu. Jangan dibalik dan disamaratakan atau diseimbangkan tentang bagaimana iman yang setia itu perlu bertumbuh karena kesetiaan Tuhan. Dengan apa kita bandingkan atau kita samaratakan dengan apa yang manusia bisa berikan. Orang itu setia ya. Kita membandingkannya dengan kesetiaan manusia. Kita tidak boleh terpesona dan terganggu dengan kesetiaan antar manusia dan kepentingannya. Karena kita percaya pada kesetiaan Allah. Kita hidup oleh iman yang membawa kita setia sebab Allah itu setia. Disinilah iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu untuk kita menjadi setia.
atas pekerjaan rohnya itu. Ia yang selalu menemani kita. Di tengah pandemi ini, kita bisa hidup oleh karena iman. Marilah kita memiliki kehidupan Kristen yang tidak mudah terpesona dan terganggu dengan kepentingan dan upaya manusia untuk meraih keselamatan itu semata-mata karena keselamatan untuk dirinya. Tetapi melihat bahwa keselamatan itu dan hidup kita berasal dari pekerjaan Roh Kudus yang telah hadir dalam hidup kita. Firman yang menuntun kita untuk percaya. Dan hidup yang dijalani hari ke hari. Sekalipun pandemi belum berakhir. Berdasarkan oleh iman. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa. Meminta ya Tuhan pimpinanmu. Untuk ya Tuhan, dengan kondisi apapun kami tidak terpesona maupun terganggu. Karena kami ya Tuhan memiliki Roh-Mu yang hadir, yang tidak terbatas itu, yang Kau anugerahkan berlimpah-limpah itu. Bahkan kami ya Tuhan boleh diberikan kekuatan, iman kami boleh bertumbuh melalui firman. Dan kami juga ya Tuhan menyadari bahwa setiap langkah hidup kami, ada pandemi atau tidak ada pandemi, ada virus corona ataupun tidak Tuhan, itu karena iman. Sehingga kami boleh menjalani hidup kami ini ya Tuhan, di dalam hidup percaya kami padamu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.